Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi kekuatan, landasan, dan dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Renungan kita pagi hari ini diberi tema bersandar kepada siapa. Pembacaannya diambil dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Saya akan membacakan ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pada masa ini kepandaian telah menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan harga diri seseorang. Semakin orang bisa menguasai banyak bidang, semakin ia disebut pandai. Yakub merupakan salah satu orang yang terpandai dalam kategori ini. Soal memasak, Esau sudah merasakan nikmatnya sop kacanyang. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Soal akting Ishak, ayahnya tidak bisa membedakan antara ia dengan kakaknya. Kejadian 27 ayat 18 sampai 27. Soal iptek, Yakub menguasai ilmu biologi tingkat tinggi sehingga bisa menghasilkan binatang dengan bintik-bintik. Kejadian 30 ayat 31 sampai 43. Demikian pula dan ilmu perang. Yakub tidak kalah hebat dibandingkan Sun Tzu. Kita membaca Yakub mengirim utusan untuk melihat kondisi Esau. Setelah mendapatkan kabar kedatangan Esau, ia mulai mengatur barisan. Pada ujung barisan, ia memberikan persembahan yang diawali oleh para pembantunya. Bukan cuma itu, tetapi ada beberapa barisan harapannya semua upeti yang diberikan dapat melunakkan hati Esau. Tidak hanya itu saja, bahkan ia menaruh istri dan anak-anaknya sebagai tameng di depan dirinya. Semua ini dilakukan dengan tujuan menghindari serangan Esau yang ingin membunuhnya. Namun, semua rencananya hancur ketika ia berjumpa malaikat Tuhan. Pertarungan seri itu akhirnya dimenangkan malaikat dengan cara memukul sendi pangkal pahanya, tempat penopang tubuh. Hal inilah yang membuat Yakub tidak melepaskan malaikat yang kepadanya ia bersandar, karena kakinya tidak lagi dapat menahan tubuhnya. Ia sadar dengan kondisinya yang pincang, semua rencana yang disusunnya tidak berguna, sehingga Yakub sadar semua ia butuhkan anugerahnya dan belas kasihan daripada Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-26 ayat B. Gambaran kehidupan Yakub ini juga sering menjadi gambaran hidup kita. Orang yang diberi banyak berkat, talenta, kemampuan, sehingga kita merasa mampu menjalani hidup dan melewati masalah dengan kemampuan kita. Kealpaan akan ketergantungan ini terkadang harus dibayar mahal melalui cambukan dan pukulan Tuhan untuk menyadarkan kita. Apa yang perlu kita renungkan pada saat ini? Apa yang membuat kita sulit untuk hidup bergantung kepada Tuhan? Apa arti bergantung kepada Tuhan? Itulah renungan yang harus kita mulai belajar. Kita harus terus-menerus hidup bergantung kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, sehingga kita akan menjadi kuat dalam menghadapi pencobaan dan godaan dunia yang menjebak kita. Maka itu, mari kita terus maju di dalam Tuhan, berserah, bersandar kepadanya. Itulah yang harus kita lakukan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh belajar firman-Mu yang mengingatkan kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Tetapi biarlah kami
boleh belajar melalui apa yang terjadi pada Yakub, bahwa kekuatan kemampuan kami itu tidak ada artinya dan tidak sebanding dengan ketika kami bersandar dan berserah kepadamu. Maka itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, khususnya aktivitas kami hari ini. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita terus percaya akan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya, amin.